Radio Silaturahim juga Rasil TV, Ikhwan dan Akhwat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kita kembali di Tausiah Pagi bersama Ustadz Ahmad Jazuli Kholil dengan tema kita seputar hakikatul maut. Kami telah sampai di tanya jawab dan penanya pertama yang akan saya tanyakan ini dari Ibu Andi di Depok. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jika kita mau mengirim hadiah ahli kubur lebih dari satu buat bapak, ibu, dan kakek nenek, apakah harus pakai summa ila ruhi sama ghafarallahu anha satu-satu? Syukran. Bismillahirrahmanirrahim. Ketika kita mau berdoa untuk seseorang yang sudah meninggal, ya, seperti tadi itu menggunakan summa ila ruhi, ya seperti itu ya, disampaikan diucapkan kata ila ruhinya. Kalau umpamanya enggak begitu, bisa apa enggak? Ya bisa saja. Misalnya begini, Allahumma gfirli ummi wa abi, ya Allah ampunilah dosa ayah dan bunda saya dan bundaku. Itu juga bisa, enggak pakai summa ila ruhi gitu. Cuma biasanya kalau summa ila ruhi itu orang yang lebih dikenal dengan mengirimkan syafaat. Nah ini saya akan luruskan dulu. Suka ada orang kan ketika nyumbang masjid misalnya, ya, ini amalnya nanti buat amal si fulan, pahalanya buat si anu gitu. Nah ini dalam pandangan kami mazhab Syafi'i, ya, pahala itu nggak bisa dikirim, ya. Nah, pahala itu nggak bisa dikirim. Yang ada itu disampaikan itu adalah syafaat. Jadi kalau umpamanya sedekah duit ke masjid, lalu pahalanya buat si anu. Jadi kayaknya kita ini bisa mengatur pahala buat siapa gitu kan, kayak orang bagi-bagi duit. Nggak bisa seperti itu. Yang ada itu syafaat. Jadi mohon kepada Allah supaya syafaatnya disampaikan ke sana. Saya buat contoh begini biar gampang. Kalau saya membaca doa, ya, Allahumma gfir li olin, gitu. Allahumma gfir li karolin wa zawjihi wa zawjiha wa auladiha mis'auladima. Ya Allah ampunilah saudariku Karolin, suaminya, anak-anaknya. Saya berdoa seperti itu. Nah ini setiap orang membaca doa itu kan dapat pahala. Nah ini pahala membaca doa itu buat saya. Enggak bisa dikirim-kirim. Ini pahala saya berdoa buat Karolin, enggak, ya. Pahalanya adalah saya. Tapi syafaat dari doa, nah itu Karolin yang dapat. Apa isi doanya itu? Kan saya mohon ampunan. Nah itu ampunannya disampaikan gitu. Jadi yang disampaikan ke orang bukan pahalanya dikirim ke sono, isi pahalanya. Nah, ayo kita baca Fatihah, kita mohon dengan syafaat Al-Fatihah agar Ibu Anu diangkat penyakitnya atau anu Fatihah, ya. Nah yang mendapatkan pahala baca Fatihah siapa? Yang baca. Nah isi dari permohonan ini apa? Disembuhkan atau diampuni. Nah itu yang disampaikan ke sana gitu. Jadi bukan pahalanya yang dikirim, ya, bukan pahalanya yang dikirim. Itu Ibu, jadi saya luruskan dulu. Tapi kalau umpamanya kita berdoa, tadi mengatakan summa ila ruhi pulan bin pulan, ya boleh, ya, boleh, nggak apa-apa begitu. Jadi memohon agar syafaat itu disampaikan ke ruhnya si fulan gitu. Itu benar seperti itu. Kalau umpamanya mau langsung, ya, ya Allah ampuni si fulan itu juga bisa yang seperti itu. Wallahu a'lam. Jadi pada intinya pahala dan syafaat kedua hal yang berbeda, ya, Ustaz? Iya, berbeda. Baik, kami akan beralih ke pertanyaan berikutnya. Ini dari tidak mencantumkan nama di 0838768 sekian. Ustadz mohon penjelasannya. Apakah dalil ada yang dijelaskan dalam Al-Quran yang menjelaskan adanya siksa dan nikmat kubur? Ya. Karena ada sebagian orang yang berpendapat siksa dan nikmat kubur tidak ada karena tidak dijelaskan dalam Al-Quran, hanya ada di dalam hadis-hadis saja.
Bismillahirrahmanirrahim. Di awal tadi saya sudah katakan 4 pandangan manusia, ya. Ada yang satu yang mengatakan nggak ada itu kematian, nggak ada itu hasyr, nggak ada ini apa namanya mizan, timbangan dan sebagainya. Nah itu adalah orang-orang ateis, orang yang nggak beriman. Yang kedua orang yang mengatakan ada akhirat, kubur ya ada, tapi nggak ada nikmat kubur, nikmat atau azab kubur. Kenapa gitu ya? Satu karena nggak ada dalam Al-Qur'annya. Yang kedua, orang mau diberi kenikmatan, mau disiksa itu kan tentu itu siksa dan kenikmatan ini merupakan sanksi atau balasan atas sesuatu. Bagaimana orang mau disiksa belum diadili oleh Allah. Nah itu adalah orang-orang kalau nggak salah Mu'tazilah seperti itu ya. Jadi kalau antum katakan demikian ya, ya itulah Mu'tazilah seperti itu pandangannya. Nah, ya pandangannya karena tidak ada di dalam Al-Qur'an. Tidak ada di dalam Al-Qur'an itu bukan berarti apa namanya berarti nggak ada, nggak ya seperti itu, nggak seperti itu ya. Sekarang sumber hukum kita ini, dasar hukum kita orang Islam itu kan di samping Al-Qur'an ya juga ada hadis, juga ada ijma dan ada apa namanya qiyas. Ketika Rasulullah mau ngirim Mu'ad bin Jabal ke Yaman, kata Rasulullah, Mu'ad, kau di sana akan temui ahlul kitab. Nah, kalau kamu menemukan suatu masalah di sana, apa yang akan kamu lakukan? Saya akan menghukuminya dengan Al-Qur'an. Gitu. Kalau di dalam Al-Qur'an tidak ada, kata Rasulullah, aku akan menghukuminya dengan hadis Rasul. Itu begitu. Kalau dalam hadis Rasul maupun Al-Qur'an tidak ada, saya akan menggunakan katanya akal saya, ijtihad saya. Sampai akhirnya Nabi, alhamdulillahilladzi hada rasula rasulihi lima yuhibu rabbuh ya wa rasuluh. Segala puji bagi Allah yang telah memberikan petunjuk taufik ya kepada utusan Rasulnya. Jadi Allah itu Rasulullah senang membenarkan langkah gitu Mu'ad bin Jabal yang yaitu kalau tidak ada di Al-Qur'an dia akan melihat hadis. Kalau tidak ada dia akan ijtihad. Itu seperti itu. Jadi nggak cuma Al-Qur'an, kalau dalam Al-Qur'an tidak ada ya kita lihat sekarang dalam hadis ada enggak. Kalau dalam hadis ada, ya itu dijadikan dasar. Kalau tidak ada, berarti bohong. Gitu, berarti bohong. Nah, sedangkan hadis sudah jelas, banyak sekali hadis yang menerangkan tentang azab kubur ataupun siksa di dalam kubur. Ya, wallahu a'lam. Baik, mudah-mudahan terjelaskan dan terjawab pertanyaannya karena saya akan beralih ke Bapak Anang di Sukabumi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Keyakinan orang-orang di tempat saya, orang yang meninggal sebelum 40 hari, ruhnya masih ada di dunia. Apakah keyakinan seperti itu benar secara Islam? Dan apakah jika ada orang pintar atau kokolot atau dukun meninggal, kita boleh mendoakannya? Mohon nasihat. Bismillahirrahmanirrahim. Sebelum datangnya Islam ke Indonesia ini kan ada agama lain yang lebih dulu ya. Dan paham-paham dari agama sebelumnya ini nggak bisa dilepaskan sepenuhnya. Masih gitu ketika tidak ada keterangan di dalam Islam, bukan berarti sebenarnya tidak ada keterangan, tidak menemukannya ya karena keterbatasannya sehingga diyakinilah keyakinan lama itu masih sebagai suatu kebenaran. Ya, saya termasuk orang yang enggak berpendapat, enggak setuju dengan orang yang mengatakan bahwa selama sebelum 40 hari orang itu masih ada di wilayah situ. Tidak demikian, nggak ada ya. Yang saya nggak temukan itu keterangan dari para ulama Islam yang mengatakan roh itu masih ada di situ sebelum 40 hari. Itu tidak ada. Itu saya meyakini bahwa itu adalah satu paham dari agama sebelum Islam yang diyakini oleh orang-orang tua kita.
yang diyakini oleh orang tua kita, dan kemudian terus disampaikan kepada generasi-generasi berikutnya sampai sekarang. Sebab yang saya tahu dalam Islam nggak seperti itu, nggak ada istilahnya selama 40 hari itu masih ada di situ. Demikian. Wallahu alam. Baik, kemudian dari Endra, ada Bapak Endra di Cikarang, usia 45 tahun, Ustadz. Kalau orang yang sebenarnya secara medis sudah hampir meninggal, tapi karena dipasang alat bantu pernapasan di ICU rumah sakit, masih dikatakan masih hidup, kadang sampai bertahan lama. Bagaimana itu, ajalnya sudah sampai atau belum, Ustadz? Bismillahirrahmanirrahim. Karena karena memang ajalnya belum, ya. Ajalnya belum sampai. Nah, kemudian kan kalau dicabut mati. Iya. Tapi tidak akan ada yang nyabut. Kenapa? Karena ajalnya belum sampai. Ajal sudah ditetapkan oleh Allah nantinya. Akan meninggal hari sekian, misalnya tanggal sekian. Sebelum tanggal segitu, nggak akan ada yang mencabut. Nah, nanti giliran sudah ada, sudah sampai ajalnya, ya kemudian keluarga musyawarah atau apa dan sebagainya. Udah, daripada kita cuma buang-buang duit gitu dan sebagainya, sudah kita serahkan aja sama Allah. Akhirnya dicabut, mati, emang ajalnya sampai situ, udah ditetapkan gitu ya. Jadi kalau belum ajalnya, biar bagaimanapun ya, nggak bakalan ada yang mencabut. Iya. Dan matinya di mana, kemudian kapan, nanti sudah ada ketetapannya. Jadi waktu itu malaikat maut diriwayatkan, Imam Al-Ghazali menceritakan, datang kepada Nabi Sulaiman. Ya, datang ke Nabi Sulaiman saat itu dengan seorang tamu, ya dengan seseorang gitu ya. Lalu orang itu ngomong sama Nabi Sulaiman, Nabiullah, saya ngelihat orang itu kok merinding katanya. Merinding, jadi saya minta kepada Anda, tolonglah antarkan saya katanya ke India. Jadi akhirnya diantarkan dia ke India oleh Nabi Sulaiman. Ya. Lalu malaikat maut itu datang menemui Nabi Sulaiman. Nabi Sulaiman udah ngobrol-ngobrol. Jadi kedatangan saya ini sebenarnya mau mencabut nyawa orang itu yang tadi di samping sampean. Ya, tinggal beberapa saat lagi. Nah, cuma saya heran lah orang ini kok ada di sini. Padahal dalam kodoknya orang itu matinya di India. Gitu. Matinya di India di tempat gitu. Kata Nabi Sulaiman, baru banget orangnya minta dikirim ke India. Jadi malaikat maut nungguin di sana. Nah, orang yang itu datang dicabut namanya malaikat maut. Yang udah ketetapannya seperti itu, ya. Nah, jadi itulah Ibu ya. Jadi medis dengan itu nggak bertentangan dengan agama kita. Wallah alam. Baik, kita ke Sukabumi, Bapak Iskandar, usia 66 tahun. Assalamualaikum, Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kalau orang yang sudah mati, bisakah mendoakan orang yang masih hidup, Ustadz? Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Orang yang sudah mati bisa nggak mendoakan orang hidup, ya? Kalau Rasul, iya, ya. Tapi nggak tahu kalau yang lain. Yang jelas begini Pak, ya. Dunia ini adalah darul amal namanya. Darul amal. Sedangkan akhirat itu adalah darul jaza. Darul hisab. Jadi ini adalah tempat kita beramal, berdoa dan lain sebagainya, itu bagian dari amal. Nah, kalau di sana adalah negeri di mana kita akan mendapatkan hisab dan juga mendapatkan balasan, bukan beramal. Jadi sudah enggak lagi ada doa dan lain sebagainya, tidak di sana, ya. Udah enggak ada amal lagi, tinggal menerima balasan dari doa kita, dari amal kita. Nah, kalau tadi saya katakan Nabi Muhammad, karena beliau ini belum wafat pada hakikatnya, ya. Nah, karena Allah berfirman, wala tahsabannalladzina qutilu fi sabilillahi amwata bal ahyaun inda rabbihim yurzakun. Jangan kamu mengira orang yang mati di jalan Allah itu mati, tetapi mereka itu hidup di sisi Tuhan mereka, yurzakun farihin. Bahkan Nabi SAW bersabda begini,
hayati khairul lakum wa mamati khairul lakum. Hidupku baik buat kalian, matiku pun baik buat kalian. Amma hayati, kata Nabi, nah hidupku bisa nyamati, kenapa? Di dunia aku membuat syariat, aku membuat sunnah-sunnah, dan itu baik buat kalian. Nah sekarang bagaimana kematianku bisanya baik? Adapun kematianku bisanya dikatakan baik buat kalian, karena amal kalian itu disampaikan kepadaku, diperlihatkan. Jadi ketika kita berbuat baik itu, Caroline, itu Nabi Muhammad tahu. Tahunya ini karena ada yang menginformasikan kepada beliau, tuh menyampaikan, oh si Anu berbuat baik, si Anu salah, ya. Nah, kemudian apabila kamu katanya berbuat baik, aku bersyukur kepada Allah, berterima kasih karena sudah memberikan taufik kepadamu. Tapi kalau kamu berbuat jahat, aku memohonkan ampun kepada Allah untuk kamu. Nah ini untuk Rasul seperti itu. Saya nggak tahu kalau yang lain apakah bisa seperti itu. Yang jelas Nabi dikatakan bahwa dunia ini negeri amal, sedangkan akhirat itu adalah negeri balasan atau darul hisab atau darul jaza. Karena darul jaza darul hisab, maka tidak ada amal lagi di sana, nggak ada yang sholat, nggak ada yang apa, begitu. Iya, tinggal mereka siap untuk mempertanggungjawabkan segala perbuatan. Hanya paling-paling dengan sebab adanya doa dari orang menjadi tambahan. Itu di dalam kubur ya, tambahan baik. Tapi kalau orang di neraka sudah nggak ada lagi orang yang mendapatkan tambahan pahala, nggak ada. Karena kalau sudah neraka dan surga, semua makhluk kan udah mati semua. Jadi nggak ada yang kirim doa dan sebagainya. Tuh, makanya mumpung kita masih bisa gitu kan, ya sudahlah banyak-banyak berdoa, mohon kepada Allah untuk orang tua kita yang sudah meninggal. Mudah-mudahan itu sebagai tambahan bekal mereka. Ya, mungkin ini saja yang bisa sampaikan pada siang ini. Ya, kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga Allah memanjangkan umur kita dalam taat kepadanya. Allah jadikan kita hamba yang soleh, ya, hamba yang istiqomah dalam menjalankan perintah Allah, juga menjauhi larangan-larangan Allah. Dan semoga pula Allah Subhanahu wa taala selalu mengarahkan kita ke jalan yang diridhoi dan dicintainya. Rabbana taqabbal minna du'ana wa rajana sayyi'al a'malina birahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kita ucapkan bersama kepada guru kita Ustadz Ahmad Jazuli Kholil atas tausiahnya pada pagi hari ini seputar hakikatul maut. Dan akhir kata saya kru yang bertugas, Caroline, juga ada Ondi, Imron, mohon pamit dan undur diri. Mohon juga dibukakan pintu maaf bagi Ikhwan dan Akhwat yang menyampaikan pertanyaannya dan belum dibahas. Mudah-mudahan di topik selanjutnya dan di lain kesempatan. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.